Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Gagalnya Ritual Pesugihan. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan kisah dari seorang praktisi. Sebut saja namanya Kang Wahid. Kang Wahid ini pernah mengantar salah satu pelaku pesugihan di kerajaan Siluman Kera. Tujuannya Kang Wahid yang sekaligus praktisi mengantarkan pelaku pesugihan, sebut saja namanya Pak Broto. Pak Broto salah satu tetangganya Kang Wahid yang datang dan bercerita tentang masalah perekonomian keluarganya, tentang kebangkrutan usahanya yang membuat kondisi keluarganya berantakan sampai bercerai. Pak Broto yang terlunta-lunta dan tidak dianggap karena kemelaratannya, yang membuat semua aset-asetnya disita oleh bank, dan yang membuat keluarganya itu benar-benar tidak menerima keadaan Pak Broto. Karena semuanya itu bukan hanya sekedar kelalaian dari Pak Broto, bukan hanya karena ditipu oleh pelanggan-pelanggannya, tapi semua itu yang dialami Pak Broto karena kecanduan berjudi. Ini yang membuat seluruh usaha yang dilakukan Pak Broto mengalami kebangkrutan dan semua aset-asetnya habis tak tersisa. Dari itulah yang membuat Pak Broto datang ke Kang Wahid untuk meminta bantuan agar diberi tahu di mana tempat yang bisa mendatangkan kekayaan secara instan. Tempat untuk mendapatkan kekayaan yang diketahui Kang Wahid itu banyak, tapi waktu itu yang ditunjukkan untuk Pak Broto lewat kuncen yang sudah dikenalnya. Kang Wahid menunjukkan tempat pesugihan Siluman Kera di kerajaan Siluman Kera. Untuk tata cara, syarat, dan ritual sendiri Kang Wahid tidak tahu, karena dia tidak pernah terjun atau menggeluti dunia pesugihan secara langsung. Dia hanyalah pengantar saja. Yang Kang Wahid tahu hanya cerita dari temannya yang seorang kuncen. Nah, dari temannya yang seorang kuncen ini, Kang Wahid menceritakan ke Pak Broto. Biasanya yang saya dengar, syarat utama nyawa itu sudah pasti nyawa yang jadi korban. Kedua, mahar ukuran banyaknya sesaji yang dibawa. Kalau misalkan mau mengganti dengan mahar uang ya bisa, mau belanja sendiri juga bisa. Terus mahar untuk juru kuncinya sendiri pun harus disiapkan. Nah, setelah itu biasanya kalau ritual dilakukan di salah satu tempat yang sudah disediakan dan melakukannya sendiri, dan tidak diperbolehkan mengatakan sesuatu di dalam ritual itu selain membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh kuncen. Dan kalimat atau mantra-mantra itu dibacanya bukan dalam keadaan yang mulut terbuka atau mengeluarkan suara, tapi hanya dibaca di dalam hati. Dan yang paling utama, syarat utama dari pesugihan Siluman Kera yang diinginkan oleh Siluman Kera itu sendiri agar ritual dan kekayaan bisa datang melimpah, sampai Pak Broto harus siap menjadi pengikut Siluman Kera selama-lamanya. Setelah mendengar ucapan dari Kang Wahid, Pak Broto yang sudah kalah pikirannya, yang sudah tidak berpikir sehat secara nalar, Pak Broto akhirnya mengiyakan apa saja yang dikatakan Kang Wahid. Pokoknya apapun itu saya akan lakukan, dan saya akan mengikuti segala ritual itu. Sampai motor yang Pak Broto yang dibawa pun dijual untuk mahar ke tempat pesugihan Siluman Kera. Singkat cerita, hasil dari uang penjualan motor digunakan untuk bekal menuju ke tempat kuncen yang diantar oleh Kang Wahid. Tentang syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan ritual, Pak Broto lebih memilih untuk mengganti mahar dalam sesaji untuk ritual bertemu dengan Siluman Kera, karena Pak Broto sendiri tidak menyanggupi untuk belanja sendiri. Jadi yang dilakukan Pak Broto itu mengganti mahar dengan uang,
dan diserahkan ke Kuncen. Tetapi sebelum Pak Broto ini melakukan ritual pesugihan kera, Kang Wahid yang memang seorang ustaz, seorang praktisi, dia memang sengaja mengajak Pak Wahid untuk datang ke tempat mencari pesugihan, tapi dengan misi yang lain. Bukannya Kang Wahid ini memanfaatkan keadaan Pak Broto yang sedang pontang-pantingan sampai motornya dijual, tapi yang diinginkan Kang Wahid ini intinya itu membatalkan rencana ritual pesugihannya Pak Broto. Ini misi utamanya. Kang Wahid yang mengantarkan Pak Broto sampai ke Kuncen, sampai ke depan gua, sampai masuk ke gua dan sampai ritual pesugihan itu dilakukan oleh Pak Broto. Kang Wahid yang sebagai pengantar dengan sengaja membentengi Pak Broto dengan segala yang diyakini Kang Wahid dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam pikiran, dalam hati, bahkan seluruh tubuhnya Pak Broto itu sudah dipengaruhi oleh sosok gaib, tapi dalam hatinya Kang Wahid, jika Allah sudah berkehendak manusia ini mau bertobat ya bertobat. Kalau memang jalannya dia untuk bersekutu ya bersekutu. Karena setiap keinginan hati orang itu tidak bisa diukur dalamnya, seberapa hanya bisa memohon dan berdoa semoga Pak Broto itu bisa disadarkan. Walaupun Kang Wahid di awal sudah menyarankan Pak Broto, tapi keinginan Pak Broto yang tetap memaksakan diri untuk tetap melakukan ritual. Singkat ceritanya, Kang Wahid itu menceritakan dari awal sampai akhir apa saja yang akan terjadi jika melakukan ritual di dalam gua itu. Namun pikirannya Pak Broto yang sudah terhasut oleh setan, akhirnya Pak Broto masuk ke dalam gua itu. Saat Pak Broto masuk ke dalam gua untuk ritual, Kang Wahid ini sengaja membuka mata batinnya Pak Broto. Apa yang dilihat Pak Broto di dalam gua itu sangat-sangat menakutkan. Segala makhluk buruk rupa dilihatnya. Hewan yang berkepala manusia, sosok yang berbadan besar tinggi dan mata yang melotot pun hadir di dalam dan yang lebih parah lagi, banyak orang yang sedang disiksa tanpa ampun. Tolong, tolong. Suara Pak Broto yang menggema. Dengan teriakan, dengan jeritan, Pak Broto tiba-tiba keluar dari gua dan meninggalkan kegiatan ritualnya. Keluar gua dengan ketakutannya menemui juru kuncinya dan menemui Kang Wahid. Padahal yang dilakukan Pak Broto itu baru setengah jam duduk bertapa dengan membaca mantra-mantra yang sudah diajarkan oleh juru kuncinya. Tapi karena mata batinnya yang sudah dibuka oleh Kang Wahid, membuat Pak Broto ketakutan dan mengakhiri ritual pesugihan itu. Sementara Kang Wahid dan juru kuncinya yang sedang duduk di teras rumah, mengobrol sambil ngopi. Seketika mendengar teriakan dan jeritan dari belakang rumah, yang memang gua yang digunakan untuk ritual itu berada di belakang rumah Kuncen, yang jika ditempuh dengan berjalan kaki kisaran setengah jam saja. Sontak saja sang guru kuncinya pun kaget. Itu suaranya siapa? Apa Pak Broto? Kok cepat sekali ritualnya? Biasanya di sini ritual itu ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Bahkan yang paling lama itu ada 41 hari. Nah, ini Pak Broto benar. Hanya setengah jam saja sudah keluar. Ada apa sebenarnya? Tanya juru kuncinya kepada Kang Wahid yang memang masih mengobrol di teras rumah. Sekitar jam 11 malam suara teriakan meminta tolong semakin jelas di telinga keduanya. Siapa sebenarnya yang teriak-teriak malam-malam begini? Tanya Kang Wahid. Tak berselang lama Pak Broto yang datang dari arah belakang rumahnya Kuncen dengan keadaan ketakutan dan wajah yang pucat dengan keringat dingin bercucuran bahkan sampai tubuhnya ini bergetar. Loh Pak Broto, sampean kok cepat sekali? Tanya sang Kuncen. Ambilkan air minum dulu mbah, kasihan dia, suruh Kang Wahid. Diambilkan air minum oleh Kuncennya. Setelah itu Pak Broto ditanya oleh keduanya. Ada apa Pak Broto? Ada apa? Kenapa sampean lari-lari begini? Mbah, tolong mbah, ampun, ampun. Kang Wahid dan Kuncen yang melihat Pak Broto ketakutan semakin bingung dengan apa yang sebenarnya dialami oleh Pak Broto.
Tenang, tenang. Ini air minumnya diminum lagi. Setelah itu Pak Broto cerita dengan keduanya. Apa yang dilihat di dalam gua itu diceritakan ke Kang Wahid dan kuncennya. Ampun Mbah, ampun. Saya tidak akan melakukan ritual itu lagi. Loh, kenapa emangnya? Awalnya itu saya melihat segala sosok gaib yang buruk rupa dan saya melihat banyak orang yang sedang disiksa. Dengan menangis meronta-ronta dicambuk dengan besi panas dan tangannya pun mengada meminta ampun tapi tidak ada ampunan. Mereka tetap disiksa tanpa belas kasih. Saat saya masuk area kerajaan Siluman Kera, yang saya lihat itu pagar kerajaan Kera itu terbuat dari tubuh manusia yang ditusuk dengan jeruji besi dan disambung, yang dijadikan pagar istana kerajaan Siluman Kera. Saya benar-benar tidak sanggup. Saya melihat itu sangat ketakutan, apalagi saat saya mau melarikan diri dari tempat itu. Tiba-tiba tubuh saya didorong sampai ke dalam. Dan apa yang saya lihat dan yang saya dengar, manusia-manusia yang meminta ampun dengan teriakan, jeritan dan tangisan yang sangat memilukan itu, meminta ampunan dengan lantangnya, tapi bagi mereka tidak mengindahkan ucapan itu. Mereka tetap disiksa, dicambuk, tidak ada ampunan, bahkan ada yang dibakar di bawah jembatan, dengan bawahnya bara api yang begitu panas. Mereka yang dibakar, yang dipanggang, akan dijadikan santapan bagi Siluman Kera. Benar Mbah, ampun, saya tidak mau melakukan ritual itu lagi. Kang Wahid yang mendengar cerita dari Pak Broto itu pun tersenyum dan bersyukur. Ya inilah keinginan Kang Wahid agar Pak Broto tidak melakukan ritual pesugihan Siluman Kera. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Pak Broto itu tidak jadi melakukan ritual pesugihan. Pak Broto yang masih menceritakan apa yang dialaminya, sampai juru kuncinya menanyakan, "Sampean apa masih mau melakukan ritual itu lagi?" "Enggak Mbah, saya tidak mau melakukan ritual semacam itu dan segala ritual pesugihan. Saya tidak bisa membayangkan jika saya mati dan dijadikan budak Siluman Kera seperti itu, yang dicambuk, yang dibakar, yang ditusuk dijadikan gerbang dan dijadikan santapan Siluman Kera. Saya tidak mau menjadi seperti itu. Walaupun saya susah, tapi susahnya saya di sini dijauhkan dari keluarga, diasingkan sampai saya bercerai dengan istri saya, tapi saya masih kuat menghadapinya. Daripada saya harus disiksa seperti orang-orang yang sudah terlanjur masuk ke kerajaan Siluman Kera. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan itu. Saya melihat itu saja ketakutan dan kepengen lari." "Kenapa kepengen lari? Bukannya sampean tadi memaksa ingin melakukan ritual itu? Sampean juga kepengen kaya raya kan?" "Ya, namun dengan kaya seperti itu saya benar-benar tidak mau, Kang. Alhamdulillah saya tidak tahu dari mana saya bisa sadar itu. Benar-benar sangat membantu saya. Saya sudah tidak mau mengenal ritual seperti itu. Tolong Kang Wahid, bimbing saya untuk tobat. Saya benar-benar sudah salah menyekutukan Allah, dan saya tidak percaya dengan kuasa Allah." Apa yang disampaikan Kang Wahid beberapa hari kemarin ternyata terbukti, bahwa segala ujian, segala azab itu kadang bukan hanya nikmat kaya. Nikmat sengsara itu pun kadang sebuah ujian untuk setiap manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengakui semua itu karena ulah saya sendiri, Kang, yang kecanduan dengan judi, dan segala sesuatu yang saya berikan ke istri dan anak saya, semua itu dari hasil judi. Wajar kalau mereka dan keluarga saya semua itu menjauhi saya. Saya sadar sekarang, Kang. Tolong bimbing saya, Kang Wahid." Sementara Mbah Kuncen ini mengelus dada. "Saya senang dengannya Pak Broto, kalau sampean tidak jadi ritual. Sejujurnya saya pun yang sebagai juru kunci, ketika banyak orang yang datang ke sini meminta bantuan untuk ritual, kalau bukan keinginan orang itu ya sudah buta mata hatinya, yang pikirannya sudah dirasuki oleh iblis dan keserakahan. Saya tidak akan pernah menjadi perantara mereka karena dosa-dosa mereka itu karena saya." Dari Pak Broto yang meminta pertolongan dan bimbingan sampai juru kuncinya pun akhirnya minta dibimbing sama Kang Wahid.
Mbah Kuncen menceritakan apa yang selama ini dipendamnya. Kang Wahid, sebenarnya saya itu kepengen lepas dari juru kunci pesugihan siluman kera. Bilang saja kalau sampean itu tidak bisa lagi ketemu dengan siluman kera. Karena yang didapat juru kuncinya itu bukan kekayaan, tapi ilmu-ilmu iblis yang memudahkan dirinya bertemu dengan makhluk-makhluk gaib dan memudahkan Kuncen untuk menipu manusia. Dengan cara memberikan jimat, dengan cara memberi amalan yang secara tidak langsung dari siluman kera yang memberikan kelebihan ke juru kunci yang disampaikan ke orang-orang agar mereka secara tidak langsung bisa masuk ke lembah jerat iblis, dan itu menjadi tujuan utama daripada iblis untuk mengajak setiap hamba-hambanya Allah agar dia itu menyekutukan Allah. Walaupun itu kelebihan yang dimiliki juru kunci lewat siluman kera yang dititipkan ke dirinya. Yang saya inginkan itu agar saya itu bisa melepaskan semua pengaruh-pengaruh ilmu hitam, ilmu gaib dari siluman kera, agar saya itu benar-benar menjadi manusia yang biasa, manusia yang beriman dan bertakwa hanya kepada Sang Pencipta. Walaupun saya juga melakukan sholat, tapi hati saya itu masih ragu. Karena dalam sholat saya, ibadah saya ini masih mengantarkan orang-orang menuju kesesatan. Jujur, saya tidak ada yang membimbing. Dari apa yang dilihat Pak Broto tadi, saya juga kepengen dipimpin sama sampeyan Kang Wahid. Singkat ceritanya, setelah kejadian Pak Broto yang melihat siksaan dan kejamnya di kerajaan siluman kera, Pak Broto membatalkan ritual pesugihan itu. Dan bagi juru kuncinya itu adalah pekerjaan terakhir yang dimana dia mengantarkan orang untuk melakukan kesesatan. Semenjak saat itu berbulan-bulan setelahnya, Pak Broto dibimbing Kang Wahid. Mbah Kuncen pun datang ke rumah Kang Wahid setiap seminggu sekali dan sudah meninggalkan pekerjaan sebagai juru kunci pesugihan. Juru kunci itu meminta Kang Wahid agar bisa melepaskan pengaruh-pengaruh gaib dari kekuatan iblis siluman kera yang sudah bersarang di tubuhnya. Kekuatan yang ada di dalam tubuh Mbah Kuncen yang didapatkan dari setiap orang yang tersesat menuju ke kerajaan itu memberikan upah berupa ilmu untuk Mbah Kuncen. Satu persatu ilmu itu dikeluarkan oleh Kang Wahid, walaupun Kang Wahid butuh waktu yang tidak sedikit. Butuh waktu berbulan-bulan untuk mengeluarkan energi dari siluman kera, dan yang paling menyeramkan saat melepaskan kekuatan dari siluman kera. Dikarenakan salah satu prajurit dari siluman kera itu tidak ingin melepaskan Mbah Kuncen. Prajurit itu masih menginginkan Mbah Kuncen untuk jadi perantara pesugihan. Dalam proses penyembuhan itu ada pertarungan gaib antara prajurit siluman kera dengan Kang Wahid. Dan alhamdulillahnya setelah segala kehendak Sang Pencipta, Kang Wahid bisa memenangkan pertarungan dan membuat Mbah Kuncen itu bisa selamat dan meninggalkan sepenuhnya pekerjaan yang bagi juru kunci pesugihan siluman kera. Dan tentang Pak Broto setelah dipimpin oleh Kang Wahid berminggu-minggu tinggal di rumah Kang Wahid karena rumahnya yang disita oleh pihak bank. Akhirnya Pak Broto tinggal bersama Kang Wahid. Pak Broto dibimbing sedikit demi sedikit sampai meyakini bahwa segala apa yang diinginkan manusia itu tidak seperti yang dikehendaki Sang Pencipta, dan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan hamba-hambanya, tidak memberikan sesuai dengan keinginan setiap hamba-hambanya. Dan alhamdulillah, Pak Broto sedikit demi sedikit kecanduan judinya mulai berkurang. Kehidupannya mulai membaik dan mendapatkan pekerjaan yang layak dari penghasilan yang sehari 30.000 sampai 50.000. Singkat ceritanya, selama kurun waktu 4 tahun, Pak Broto dengan bimbingan Kang Wahid sekarang sudah menjadi pengusaha lagi, yang bisa menjadi contoh suri tauladan untuk orang-orang sekitar, bahwa segala sesuatu itu hanya milik Allah. Karena kedermawaan Pak Broto ini memang menjadi contoh di tempat tinggalnya. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan akhirnya cerita pun selesai. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.